Jadi mau masuk apa di luar aja nih? Masuk boleh? Ya udah, yuk. Yakin mau aku kasih? Terbesit semua dalam ingatanku, terpaku dalam sebuah rasa yang semu, yang rentan mendera hidupku saat aku terhenyak mengingat dirimu. Hidup di ibu kota emang gak gampang. Apalagi mencari standar kemapanan. Pendidikan tinggi belum tentu jadi jaminan. Terutama ngadepin pensiunan. Oke kan? Tapi jangan keluar komplek jalan sendiri ya. Emang kenapa? Kamu lihat sendiri. Kamu kumuh menuju ke sini. Ya kenapa? Kurang kondusif untuk pergaulan kamu. Kenalin, gue Perdana, lulusan S2 Matematika. Yang sampai saat ini, ya belum dapat pekerjaan. Jangankan dapat kerjaan. Dapetin simpati orang tua aja susah. Oh, gerah banget. Aku ganti baju dulu ya. Kamu kapan gak gerah? Duduk gerah, berdiri gerah, tidur gerah. Terus gimana? Dah, sana ganti baju. Lamaran kamu udah ada yang nyangkut belum? Tanyain juga. Baru semalam ditanyain, sekarang udah nanya lagi. Ya siapa tahu. Malam-malam ada email masuk. Semua itu kan butuh proses. Perdana baru lulus 6 bulan lalu, Pak. Halo? Hai sayang, bantu skripsi aku ya. Tadi aku udah kirim. Iya, aku udah terima kok. Nanti aku cek ya. So, kamu udah bisa nulis? Bisa kok. Makasih ya sayang. Iya, sama-sama. Kamu kok gak bales sih cium jauh aku? Mwah. Ya ampun, dari jauh aja. Berasa banget hangatnya. Apalagi dekat. Ya aku sih nggak nolak ya kalau misalnya kamu nawarin. Ya udah, kesini lah. Ini Siska, cewek gue yang siapapun lihat bodinya pasti jadi kepikiran. Hei, mau kemana? Lapangan basket, Pak. Lapangan basket, nongkrong deh. Kamu tuh bukan anak SMA lagi. Perdana, ngapain sih
Cuman sebentar aja kok, Pak. Bilangnya sebentar. Tapi nanti pulangnya larut. Begitu aja terus. Kamu tuh mesti tahu, mesti sadar. Bapak kamu ini ketua RW di lingkungan ini. Malu sama tetangga. Dikasih tahu ngeloyor. Tuh, lihat bapak gue. Dia aja selalu insecure sama kehidupan gue. Tapi bukan perdana namanya kalau nggak punya akal bulus. Kemana iki orang-orang sih? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, bisa bicara dengan Najat Sudrajat? Oh iya, Pak. Saya teman kerjanya, Roman Surohman. Oh iya, sebentar ya Pak Roman ya. Pak, ada telepon dari Pak Rohman, Pak. Iya. Hai. Jadi mau masuk apa di luar aja nih? Masuk boleh? Ya udah, yuk. Yakin mau aku kasih? Ah, ini minumnya nih udah datang nih. Tumben anaknya Pak RW main. Minum ya nak ya. Terima kasih banyak. What happened? Apa yang bisa Om bantu nih sama Mami nih? Saya ingin melamar Siska, Om, Tante. Apa Om gak salah dengar nih? Enggak. Sebentar ya. Iya. Siska. Siska. Ya, Pak. Sini kamu, sayang. Honestly, Om gak ada masalah ya. Siapapun yang melamarnya. Tergantung dari anaknya suka atau tidak. Tapi tetap dari Om ada syarat kalau untuk jadi mantu Om gitu. Syaratnya apa ya, Om ya? Kalau kamu mengajak menikah Siska, ya kamu harus stay di Amerika tentunya. Ya gitu ya Mi ya. Tante permisi ke belakang dulu ya. Oh, Pekerjaan gue sama percintaan gue sama-sama gagal. Yang dituntut ya soal kemapanan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ibu. Oh sayang. Lari pagi apa lari dari kenyataan? Hah? Sarapan dulu yuk nak yuk. Ya, udah Bu, biarin aja. Sarapan kek, mau ganti baju kek, ntar dia gerah lagi kan biasanya gerah. Kenapa? Marah? Hah? Enggak. Gak usah bohong, kalau marah ya marah tuh, sok. Tapi kamu teh marah kenapa? Hah? Marah kenapa? Gara-gara si itu siapa Bu pacarnya? Siska, kamu putus apa kamu diputusin? Orang S2 pengangguran bagaimana tuh? Hah?
Selera perempuan kayak bintang Hollywood, bintang 5. Dompetnya kaki 5. Pak, udah Pak. Pak, Nggak apa-apa, Bu. Aku ngerti kok. Aku ngerti kenapa Bapak kesal mulu. Wajar kan, Bu? Dulunya ada jabatan, sekarang pensiun. Jadinya sekarang nggak ngapa-ngapain. Banyak waktu. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Bapak juga dong. Jangan sembarangan, Pak, kalau ngomong, Pak. Aku nggak diterima, Pak. Itu bukan sepenuhnya salahku, Pak. Bapak ingetin ya. Satu kali ingat sampai mati kamu ingat. Laki-laki itu baru punya harga diri kalau dia punya pekerjaan. Ingat itu. sini saya. Emang kamu mau kerja apa? Hah? Nah itu dia. Rey, gue pengen nanya sama lu. Lu dulu sempat mau buka kafe kan ya sebelum lu kerja di anak perusahaan bokap lu? Sebenarnya sampai sekarang masih mau sih, Dan. Ya udah dilanjutin aja mau gak? Gue yang megang deh, gue yang ngopret. By the way, emang lu tahu cara ngelola kafe gimana? Ya belum. Cuman kan gue bisa kursus. Kursus barista, kursus manajemen kafe. Tapi lu bahkan seriusin nggak? Serius. Yaudah, gue usahain. Thank you. Kamu kan belajar matematik sampai S2. Itu bukan waktu yang sebentar. Terus ujung-ujungnya kamu cuma pakai buat jualan kopi. Jualan kopi jangan dibilang cuman dong, Pak. Karena nggak sebanding dengan ilmu yang kamu milikin. Ya, terus emangnya kenapa, Pak? Kalau misalnya ilmu yang gue pakai itu cuma sedikit. Terus sisanya yang banyak itu mau dipakai buat apa? Ya nanti lah, Pak, kalau misalnya udah keterima kerja. Kapan? Pak, bisa gak sih, Pak? Stop, Pak. Kapan terus, Pak. Menteri Tenaga Kerja juga nggak tahu aku kapan diterima kerja, Pak. Menteri Tenaga Kerja bukan bapak kamu. Ya udahlah, terserah. Mau jualan kopi kek, mau main slot kek tiap hari mah terserah. Tapi kalau nanti susah, ingat, jangan ajak-ajak bapak untuk ikutan susah. Disinilah babak baru hidup gue dimulai. Satu persatu rencana hidup gue bakal gue jalanin. Dan gue akan nunjukin ke bokap gue kalau jadi tukang kopi itu juga bakal sukses. Mas, bedanya Robusta sama Arabica apa ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, warungnya masih tutup ya? Iya, Bi. Jam 11 baru buka. Oh, ya sudah, Bibi pulang lagi deh. Mau kasih tahu sama Mbak Cempaka kalau warungnya masih tutup. Cempaka itu siapa, Bi? Mbak Cempaka itu yang tinggal di situ, Mas. Oh. Mbak Cempaka itu minta tolong sama Bibi, suruh dibeliin kopi katanya gitu. Mau pesan apa emang, Bi? Ini Mas, tadi itu Mbak Cempaka minta dibelikan yang apa ya, cino-cino gitu Mas. Oh, cappuccino. Iya itu cappuccino. Oke, saya bikinin dulu ya, Bi. Iya. Bi, tunggu sebentar. Iya. Bi, Iya Mas. Cempaka itu kerja atau kuliah? Mbak Cempaka itu sudah lama lulus SMA-nya, tapi sampai sekarang belum kuliah Mas. Kenapa belum kuliah, Bi?
Ya gimana mau kuliah, orang bapaknya aja pindah-pindah tugasnya. Jadi setiap pindah itu Mbak Cempaka sama ibunya harus ikut pindah. Pindah-pindah gitu ya, kayak tentara ya, Bi? Emang tentara. Bapak itu Jenderal Angkatan Darat, Mas. Tapi sekarang sudah purnawirawan. Kok udah pensiun tapi masih pindah-pindah, Bi? Ya, Bapak itu walaupun sudah pensiun, tapi Bapak itu kerja di perusahaan besar kontraktor kepunyaan negara. Sekarang Bapak proyeknya ada di Jakarta. Mereka semua diboyong ke Jakarta, Mas. Bi, Iya, Mas. udah punya pacar? Bibi ini sudah tua, walaupun nggak punya suami, tapi Bibi nggak mau pacaran lagi. Oh, maksudnya Cempaka, Bi, bukan Bibi. Oh, Mbak Cempaka. Kalau Mbak Cempaka itu banyak pacarnya, Mas. Gonta-ganti pacar tergantung lokasi. Mas mau daftar? Bi, udah jadi nih. Iya. Ini spesial untuk non Cempaka. Ini berapa, Mas? Gak usah, Bi. Ih, jangan begitu. Ini kan penglaris. Nah, ini Bibi ada uang segini. Ambil buat Mas Perdana. Enggak apa-apa. Bibi permisi ya. Iya, Bi. Makasih banyak, Bi. Sama-sama. Yes! Ketemu boleh. Bi, Ya, Non. Bibi mau kemana? Pulang kampung. Anaknya sakit. Mbak Cempaka minta tolong apa sama Bibi? Gak usah deh, ntar biar aku minta tolong sama Pak Marbun aja. Ya udah, terima kasih. Bibi pamit dulu ya. Ya. Pamit dulu ya, Bu ya. Bibi. Hati ya, Bi. Ya, terima kasih. Oh, cuman bentar doang. Ya udah mau pulang kampung apa sih? Nyebelin. Pak, maaf Pak, kami belum buka. Baristanya belum datang. Udah Pak, saya sendiri baristanya. Es cappuccino 1. Gimana ya Pak? Teh Cempaka. Gulanya jangan terlalu banyak ya. Oke Pak, saya bikinin ya Pak ya, sebentar ya. Bapak tunggu dulu aja, duduk di sini. Silakan Pak. Pak, ini pesanannya. Kembaliannya buat kamu. Iya Pak, kasih Pak. Pak, Pak, Bapak, Pak. Ya ampun, gimana mau dapat kerja? Lawang udah S2 kok masih main ketapel. Nih, 35.000. Loh,
Oh. Yuk, suwun ya. Makasih. Coba Kak. Kertas. Kau ngapain selfie-selfie? Hah? Ngapain? Bakal ada tamu istimewa ntar. Tamu spesial? VVIP? Kau selfie-selfie? Oh cewek pasti nih? Hah? Ya nggak mungkin dong udang gitu kepiting datang ke sini kau selfie kan? Ya, nanti lu lihat aja. Siapa? Ada. Hah? Cukup. Aku ikut rapi-rapi ya? Ayo, nih. Sekalian. Spesial ini? Iya, spesial banget. Mana? Aku rapikan. Enggak, jangan gitu jadi jijik aku. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Udah lapor papa belum? Belum. Kok nggak lapor? Ya kan ada mama. Ya kan lapornya ke papa bukan ke mama. Gimana kalau mama coba deh ngomong sama papa gitu. Kalau sekarang kita udah tinggal dan hidup di Jakarta dan bukan di Puncak Jaya lagi. Jadi nggak ada tuh di jalan tiba-tiba ada orang bawa senjata gitu, nggak ada mah. Ya kamu aja yang ngomong. Nggak mau mah. Ya nanti kalau papa nanya kamu kemana, mama bilangnya apa? Bilang aja ngopi. Baik. Ngopi di mana? Iya udah telat. Cempaka, di rumah ada kopi. Nggak usah ngarep lah kayak gitu. Gimana? Pengawal-pengawalnya lagi. Tuh, tengok tuh, ada pengawalnya itu. Ada pengawal. Halo. Hai, halo. Ini belum buka ya? Udah. Cuman emang masih sepi aja. Pak Marpun mau pesan apa? Nggak usah, Teh. Saya nunggu di mobil aja. Ya kan nunggu di mobil masih bisa minum kopi. Kopi hitam aja deh. Yaudah, kopi hitamnya 2 di take away. Sama cappuccino deh boleh 1. Oke. Udah ngapain besar sini? Udah tunggu di mobil aja. Udah cepetan. Iya, Teh. Oke. Dok, bikinin. Siap. Duduk dulu kali ya? Iya. Silakan. Kita kan udah saling kenal ya.
Tapi kayak kurang afdol gitu kalau nggak salaman. Cempaka. Perdana. Makasih banget ya. Udah mau beneran kesini. Beneran dong, nggak mungkin bohong. Ini interiornya cakep. Kamu yang desain sendiri? Iya, kebetulan aku yang desain semuanya. Keren. Ya. Ntar aku foto-foto boleh ya? Boleh dong. Kalau gitu sekarang aku bikinin kamu kopi aja. Oh iya boleh. Thank you. Perdana, lihat sini dong. Apaan sih? Oke, lagi. Udahlah. 1, 2, 3. Thank you. Sama. Ini udah jadi? Udah. Oke. Silahkan menikmati. Terima kasih. Aku coba ya. Gimana? Oke. Perdana, jujur sebenarnya aku itu bukan peminat kopi. Jadi aku nggak bisa kasih nilai yang kayak gimana-gimana gitu loh. Ya, tapi setahu aku sih kalau emang kopinya nggak enak, yang nggak kebangetan, harusnya setiap cappuccino sama kali ya di setiap cafe. Ya kan? Oke. Kamu kecewa ya sama penilaian aku ya? Enggak kok. Bohong. Beneran. Aku malahan ngargain banget kamu jujur. Siapa? Tadi kamu Mau antar Cempaka kemana? ke kafe, Pe, Pak. Ya, kafe mana? Ke kafe belakang Loh, rumah. kok kamu biarkan Cempaka ke kampung sebelah sih? Maaf, Pak. Itu permintaan teh Cempaka. Lu pasti Cempaka yang minta, mosok kamu yang minta? Siap. Soalnya saya nggak ada alasan buat menolak permintaan teh Cempaka. Saya kan pernah bilang. Jangan biarkan Cempaka ke kampung sebelah, termasuk kafe itu. Mohon maaf. Saya tidak punya arahan dari Bapak. Pernah? Belum, Pak. Kalau saya bilang pernah, ya pernah. Siap. Pernah kan? Pernah, Pak. Kenapa tadi bilang belum? Hah? Sekarang kamu bilang pernah? Iya, karena belum pernah. Ya jangan berubah-berubah. Tadi bilang belum. Sekarang pernah. Kamu Dengar baik-baik. Susul dia sekarang. Suruh dia pulang sekarang. Karena ada proses yang tidak terlalu panjang, gak terlalu panjang lah ya. Tapi sekarang aku lagi ngamatin itu dan aku sangat-sangat suka ngeliat proses itu sih. Proses apa? Permisi, Teh. Bapak bilang saya harus segera antar Teteh pulang. Emangnya Pak Marbun ngomong apa ke Papa? Saya bilang, Teteh ngopi di kafe sini. Maaf ya, ada instruksi yang lebih penting dibandingkan instruksi presiden ya. Gak apa-apa kok. Aku cuma berharap bisa ketemu lagi aja sama kamu. Buat ngomongin proses-proses yang gak terlalu lama itu. Pasti dong. Kopi kamu mau di take away? Oh iya boleh. Sayang banget baru 2 seruput juga kan. Makasih ya. Sama-sama. Aku bungkusin. Iya. Nyebelin banget. Seru juga. Papa pulang tuh. Norak banget pakai sirena. Maman itu suka gatel nyalain sirine. Jangan salahin Maman dong, Ma. Itu kalau dibiarin ya berarti yang Papa setuju. Gak usah dibahas, kok gak enak. Papa capek. Pulang kerja. Itu Maman yang nyalain sirine, Pak? Kenapa? Ya maksudnya
Ya kenapa aja kan cuma lewat kampung belakang. Berisik tau Pak. Ada apa ini? Hah? Kamu sedang jalanin siasat perang ya? Nyerang dulu sebelum diserang, ya kan? Emang Papa mau nyerang aku? Emang perasaan kamu, Papa mau nyerang kamu? Papa mandi dulu biar seger baru perang-perangan habis itu. Perang kok pakai mandi? Emang mau kondangan apa? Ya udah, makan dulu aja. Ini masih panas nih. Tadi siang kemana kamu? Emangnya Pak Marbun nggak ngelapor kalau aku mau ke kafe belakang komplek? Papa kan sudah bilang, jangan main di kampung belakang. Emang Papa pikir ada apa sih di kampung belakang, Pak? Ada teroris gitu? Ada teroris yang mau nyulik aku, anaknya Purnawirawan Jenderal gitu? Orang lagian kafe yang aku datengin itu bukan di kampung, mah. Nyaman kok tempatnya, enak, rapi, bersih. Papa makanya coba datengin, cobain makanannya, kopinya, lihat baristanya juga. Baristanya keren, gitu. Kalau ya emang kenapa, Pak? Itu justru itu. Justru itu yang Papa khawatirkan. Khawatir apa lagi sih, Pak? Sampai kapan hobi kamu mainin perasaan cowok? Sampai kapan? Papa belum selesai bicara. Hei! Apa? Apa sih, Pak? Pak pikir aku puas gitu? Bahagia setelah putus sama pacar aku? Enggak, Pak. Papa coba bayangin dong, Pak. Cowok buat deket sama aku aja susah. Belum lagi pas pacaran aku tiba-tiba pindah mana coba. Ada cowok yang betah sama aku, Pak. Nggak ada, Pak. Justru itu ujian buat laki-laki yang berani mendekati kamu. Kalau dia bertahan, kemanapun kamu pindah. Itu tandanya apa? Tandanya dia cinta sama kamu. Dan dia akan tetap gigih mengejar kemanapun kamu pindah. Paham? Ya udah, ini mau makan dulu atau mandi dulu jadinya Papa? Mau ambil nafas dulu. Halo? Halo. Ya, aku barusan mau nelfon kamu. Tapi kamu nelfon duluan. Iya, biar cepet aja sih. By the way, aku tuh seneng banget loh. Ada yang ngikutin proses terbentuknya Kafe Bahagia. Halo? Halo? Kamu nggak bosan kan teleponan sama aku? Bosen? Enggak lah. Nggak bosen. Apa jangan-jangan kamu yang bosan sama aku? Ya nggak mungkin lah. Kalau aku bosan. Kan aku yang nelfon duluan. Oh iya, ini kamu yang nelfon ya? Iya, masa lupa? Lu
Jangan di kafe kamu kali ya. Aku nggak pengen ganggu kerjaan kamu. Enggak lah, santai aja. Udah, ntar biar kita tinggal cari waktu yang tepat. Terus biar bisa ngobrol yang lebih lama sama lebih nyaman kali ya. Oke. Ya udah, dah. Nomor lu di blok kali. Ya, di blok tapi apa alasannya? Gua neror dia gitu, orang ngechat sama nelfon aja dia duluan kok. Gua gak pernah duluan, jarang-jarang banget. Berarti sekarang kau ngerasa diteror sama dia nih? Iya. Diteror. Teror perasaan cinta. Allah, perasaan cinta ngomong cinta ke anak muda. Bisa-bisa. Tuh, sekarang rencana lu apa dong? Nah itu. Gue tuh butuh bantuan kalian buat ke rumah Cempaka. Cempaka, Mama mau pergi nih sama Papa. Teriak-teriak ke atas. Emang Cempaka ada di mana? Paka, Mama mau pergi nih. Paka, kamu masih tidur? Masih ngambek tuh dia dipaksa-paksa pindah kamar. Lebih baik marah daripada kena masalah. Yuk. Selamat siang, Pak. Ya, siang, Pak. Mau kemana ya, Pak? Kita mau ke rumah E10 yang dikontrakin. Udah janjian belum sama agensinya? Belum sih, tapi kalau kita ngeliat dari luar aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Oke, siap. Belok kanan ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak. Permisi. Pagi, Pak. Ya, pagi.
kami dari perusahaan film sedang mencari rumah untuk dijadikan lokasi syuting, Pak. Kayaknya ini nggak akan dijual, Kang, apalagi dikontrakin. Maaf sebelumnya, boleh ngobrolnya di dalam aja nggak? Biar lebih enak. Maksudnya pengen nanya-nanya juga. Ya betul, Pak. Sekalian lihat-lihat rumahnya. Masuk, silakan masuk. Oke. Tadinya sih kami mau lihat rumah yang ada di sana. Tapi setelah sutradara saya melihat rumah ini, sepertinya rumah ini cocok. Tapi rumah ini tidak mungkin dipakai buat syuting. Loh, emangnya kenapa, Pak? Bos saya sama keluarganya masih tinggal di sini. Oh. Kalau misalnya kita pakai luarnya aja bisa, Pak? Meski saya tanyain dulu ke bos. Tapi bos saya barusan pergi. Anaknya bisa dipanggilin, Pak? Buat apa? Anaknya tidak mungkin bisa ambil keputusan. Iya, mungkin anaknya bisa disuruh telepon. Kenapa jadi kalian yang ngatur? Pak Marbun. Iya, Neng. Ada siapa sih? Orang film katanya cari rumah buat lokasi syuting. Kenapa, Neng? Enggak. Oh, enggak. Masa Pak Marbun nggak kenal 3 anak muda ini? Nggak tahu, Neng. Oh, jadi mereka itu adalah sutradara muda yang berbakat dan juga terkenal, Pak Marbun. Nah, itu yang tengah, yang pakai kacamata hitam, itu namanya Indra Gunawan. Iya. Nah, terus yang rambutnya kelimis. Yang kayak si Samson tuh, Neng. Iya, betul. Chandra. Chandra, namanya Chandra. Terus yang rambutnya keriting itu namanya Yoyot. Yoyot. Iya. Oh ya, Mas Indra jadi mau ngecek lokasi syuting? Iya, jadi. Ayo dah. Neng. Kok Neng? Udah nggak apa-apa, aku tanggung jawab. Buat Pak Chandra dan Pak Yoyot, nggak apa-apa ya, tunggu di bawah sebentar. Yang boleh masuk cuman Pak Indra. Oke, gak apa-apa. Saya ke atas ya? Iya. Mbak, saya mau castingin Bapak yang itu, bisa? Ya udah, aku masih berdiri. Sampai segitunya. Dan sekarang kamar aku di bawah dan kamar di atas itu dikunci sama papa dan kuncinya disimpan. Kamu kok nggak pernah cerita apapun ke aku? Iya, ya karena aku itu bukan cuman disuruh pindah kamar, tapi HP aku juga diambil sama papa. HP kamu diambil? Iya. Terus kamu sekarang nggak megang HP? Oh ada, cuman SIM card aja aku ganti sih. Biar papa aku bisa hubungin aku, mama juga gitu. Makanya sekarang aku nggak bisa hubungin kamu. Gak apa-apa, santai aja. Tapi mungkin papamu tuh masih nganggap kamu kayak anak kecil kali ya? Iya kali. Papa aku juga mirip kayak papamu. Walaupun dia mungkin bisa diajak ngobrol. Walaupun ngotot-ngototan ya. Dari cerita kamu, kayaknya papa kamu itu jauh lebih demokratis dibanding papaku. Ya kalau papaku jenderal juga pasti dia otoriter sama kayak papa kamu. Tapi kan dia cuma pensiunan. Dan sekarang gak ngapa-ngapain. Kamu benci gak sama papa kamu? Kenapa kamu nanya? Kamu benci sama papa kamu? Oh enggak. Enggak juga, cuman ada jarak aja sih. Dan aku juga suka ngelihat teman-teman aku dekat banget sama papanya itu. Aku
suka iri sih. Ya biasanya sih anak perempuan kan emang deket sama papanya. Kecuali aku kali. Marbun, telepon Marbun. Kenapa sih? Papa punya firasat nggak enak sama Cempaka. Gak diangkat? Telepon lagi. Gak dijawab ini, Pak. Pon, Marbun, ngapain sih dia? Man, betul balik. Pulang ke rumah. Action. Mana yang nggak jago di dia? Siapa apa kain? Oh, itu marah ya? Pak, Bapak masih terlalu lemah, Pak. Bapak naikin lagi emosinya. Badan udah gede, ya kan keker. Naikin lagi Pak emosinya. Naikin aja Pak, jadi biar emosinya tuh lebih dapat gitu loh ya kan. Karena ya orang kudu make syuting kan. Iya. Sehingga orang Batak. Gitu. Iya. Nah iya kayak orang Batak Pak. Marah-marah dan dinaikin lagi emosinya. Siap. Gitu. Nah Siap. coba. Oke, coba, ya. siap Pak? Ready? Siap. Oke. 3, 2, 1, action! Jangan macam-macam kau. Kalau malu tahu apa kata dunia. Nying. Kalau aku lihat-lihat kayak kamu masih bisa akrab deh sama papa kamu. Beneran sih? Kok kamu bisa mikir gitu? Kelihatan aja sih dari mata kamu. Mata aku? Kenapa? Pak, kalau dalam stasiun TV nggak boleh ngomong kata. Aku bisa tahu kalau kamu itu orang yang baik. Bapak naikin emosinya aja, nggak usah Apa? Hah? Siapa Pak? Ini orang film Pak yang cari rumah syuting Pak. Hei, kenapa saya telepon? Kamu nggak balas? Papa. Dari mana nih? Cempaka! Cempaka! Ya? Selesai lagu jangan kenceng-kenceng. Papa udah teriak-teriak kamu nggak dengar tadi. Iya. Coba telepon. Ini bentar gue ambil HP dulu. Halo? Halo? Siapa? Nggak tahu. Orang sembarangan yang nelpon. Lagian papa sih nggak sembarangan. Ngapain coba harus kasih SIM card yang nggak jelas? Kan jadi banyak yang nelpon. Makanya jangan sembarangan diangkat. Apa nih? Aman. Serius? Shh. Ini bisa keluar. Baju-baju kamu wangi. Cempaka. Masa perkenalan kita memang belum lama. Tapi entah kenapa aku merasa seperti sudah begitu dekat dengan kamu. Mungkin ini yang dibilang deja vu. Mungkin kita pernah bertemu pada dimensi tempat dan waktu yang tak pernah kita tahu. Tapi apapun yang sebenarnya dulu pernah terjadi,
perdana. Aku ingin kita bertemu lagi untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekedar datang ke kafe dan menikmati kopi bikinanku. Barbun! Mau pesen kopi es cappuccino ya? Buat teh cempaka apa marbun? So akrab kau. Mana teman kau yang melatih aku berakting? Aku mau memperlihatkan kemampuanku gimana jadi pemeran antagonis. Mana? Pak. Mana? Pak, jangan Pak. Pak. Nanti rusak Pak. Pak, udah Pak jadi banting Pak. Sabar dulu ya Pak ya. Pak. Apa kurang keras? Harus jadi lebih antagonis? Pak. Benda mati harus jadi benda hidup? Bapak sabar dulu Pak. Kalau Bapak emang masih marah Pak gara-gara soal cempaka kemarin, saya minta maaf Pak. Aku marah bukan karena kamu sama teman kamu ngerjain aku. Tapi saya lebih marah ketika ada perintah dari Pak Ardono, kamu jangan coba-coba mendekati teh cempaka. Kalau kamu coba-coba mendekati teh cempaka, saya bakal datang tiap hari ke sini untuk beradegan antagonis. Paham kamu? Paham Pak. Kamu tuh nak ada aja. Pusing ibu. Rene. Dari awal kamu bikin warung kopi, Bapak teh udah gak setuju. Sekarang malah urusan sama ajudan jenderal, ya terserah. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini, kamu tetap juga masih juga kekeh. Terusin itu usaha, itu namanya bodoh. Urusan warung kopi sama aku dipukulin ajudan jenderal jangan disatuin Pak. Bapak kalau misalnya emang mau nyalahin, salahin yang mukulin aku Pak. Jangan warung kopinya. Yang mukulin kamu tetap Bapak laporin ke polisi. Kalau nanti ternyata ada orang yang merintah dia untuk mukulin kamu, itu juga Bapak proses secara hukum. Harus. Udah Bu, udah. Pak, janganlah Pak. Jangan apa? Jangan laporin polisi Pak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ini biar kekeluarganya aja Bu, Pak. Sepele ini masalahnya. Ngawur sepele. Kayak gini kamu bilang sepele, buat kamu sepele. Yuk Pak, aku minta maaf deh Pak. Aku tahu ini salah mereka, tapi aku juga salah Pak. Aku bikin mereka kesel. Tahu mereka yang salah, kamu yang minta maaf. S2 otaknya di mana? Udah deh Bu, Pak. Udahlah kali ini aja. Jadi perpanjang, udah. Gini. Kamu tuh kebanyakan begaul sama Ben, sama Jody sih.
Itu agak jauh dan tarik. Sini, tarik. Oh, tarik sini. Bentar. Iya. Iya. Ini yang coba. Macchiato 1, mocha 1. Oh, oke. Mas, maaf mengganggu. Mau numpang tanya, Mas. Tahu kafe ini dari mana ya? Mas nggak tahu. Ini kan kafe lagi viral. Viral? Iya. Hai semuanya, Wah, kita ketemu lagi. iya bener, di Dan. Kafe Bahagia Coba Kak, bersama kasih tentang kafe yang kita. Nih, coba lu lihat. Dan buat kamu semua yang suka ngopi, yang suka nongkrong, harus banget kesini. Bukanya kapan? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu setiap hari ya? Setiap hari. Tiap Viral. hari. Makanya kalian harus datang ke sini juga, oke? Dan Belum, jangan belum lupa sempat, Pak. teman kalian semua. Belum. Thank you. Thank you. Harus berterima kasih sama dia, Dan. Ya, gue aja baru tahu. Lagian gue juga masih trauma. Ya iyalah trauma. Nih, kalau misalnya security-nya rese lagi, kita yang gebukin. Gitu kan. Aku ada ide. Kayak mana kalau besok kalian berdua ke rumahnya. Tapi aku masih main di sini standby. Oke. Cocok? Ya udah. Sekarang lanjut. Kan udah semua. Kerja dong. Itu bikinin dulu. Oh iya. Gue udah masukin. Selamat siang, Pak. Mau kemana, Pak? Mau ke rumah Pak Jenderal? Oh, mau buat syuting ya, Pak? Enggak, Pak. Kita mau ketemu anaknya. Lah, kan udah pindah, Pak. Pindah? Permisi, Pak. Pak, permisi. Ini Mas yang tadi telepon saya mau ngontrak rumah ini? Oh, bukan. Bukan, Pak. Kami mau nanya, Pak. Jenderal yang sebelumnya tinggal di sini pindah kemana ya, Pak? Aduh, saya kurang tahu ya, Mas ya. Saya cuma disuruh ibu nunggu rumah ini semenjak yang ngontrak rumah ini pindah. Pak, kalau boleh kita mau lihat-lihat, Pak. Iya, boleh. Baik. Ayo. Makasih, Pak. Kami boleh lihat-lihat atas, Pak? Iya, tapi kamarnya masih berantakan, masih ada sisa barang. Punya anak yang baru pindah kemarin. Tapi saya dipesenin untuk ngasihin ke pemilik kafe belakang rumah. Siapa? Bentar. Permana. Perkasa. Perdana, Pak? Iya, benar itu Perdana. Itu saya, Pak. Ini KTP saya. Oh, berarti kamu Perdana? Iya, Pak. Boleh lihat, Pak? Iya, baik. Yuk, saya antar. Gue diserahin. Oke. Silakan, Mas. Ini barang-barang titipan anaknya Pak Jenderal. Saya buka ya, Pak? Iya, silakan, Mas. Kamu tahu nggak, aku suka banget ngeliat proses terjadinya sesuatu. Hobi kamu tuh unik ya? Ya karena ada proses yang tidak terlalu panjang, tapi sekarang aku lagi nggak mati itu dan aku sangat-sangat suka ngeliat proses itu sih. Aku bisa tahu kalau kamu itu orang yang baik. Kok kamu bisa mikir gitu? Kelihatan aja sih dari mata kamu.
Perdana mana? Dia pulang bentar. Bohong. Dia lihat gue datang dia sembunyikan. Gak mau ketemu gue. Dia beneran pulang, nanti balik lagi kok. Bohong banget. Siska. Aku mau ngejelasin. Apa? Jelasin apa? Kamu tuh penipu. Gerusak nama baik aku. Kalau nggak gitu dong. Kamu juga jangan naif, kenapa sih? Kamu lihatnya sekarang skripsi mana ada sih yang murni? Pasti cuma sana-sini. Bukan masalah cuma sana sini. Kamu tuh nyolong file utuh satu skripsi. Yang kamu nyuri itu skripsi dosen aku sendiri. Hah, udah deh, diam. Mending kamu pergi dari sini. Saya ngobrol. Udah. Kan udah dibilang Siska kau cabut. Punya kuping kan, brother? Ngapain sih lu ikut campur? Kampung. Kamu kayak apa gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan? Rene sayangku. Selamat ya sayang ya. Aduh, ibu senang banget. Ibu bangga sama kamu. Sayang, kebanggaannya ibu. Bangga kenapa, Bu? Belum tahu? Belum tahu. Pak. Ya. Rene, Pak. Apa sih, Bu? Kamu teh diterima kerja di Amerika. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Iya, maksudnya alhamdulillah. Iya, baca ya suratnya. They send you the letter and send it to your email too. Aku nggak pernah cek email. Aduh, Pak, monoton. Ya wis, pokoknya sekarang ibu mau bikin selamatan. Bu, nggak usah, Bu, nggak usah. Repot, Bu. Kamu gitu, suka-suka ibu lah Dan, sekali-sekali lah. Orang tua itu mau bersyukur. Bu, bersyukur itu langsung ke yang di atas. Kalau misalnya kayak gitu namanya pamer. Shh, Man, sekali-sekali ibu mau pamer sama tetangga. Iya, biar Siska tahu. Ibu ngundang siapa itu? Bu Jana. Siska. Tante, sini kamu. Ya, Pak. Ayo udah tahu permasalahan berkaitan dengan skripsi kamu yang bermasalah itu. Tadi, Dekan Yu telepon Ai dan menginformasikan semuanya, menceritakan semuanya. Iya, dari pihak kampus. Udah ngasih hukuman ke aku, Pak. Please, Papa jangan tambah hukuman lagi deh buat aku. No, memang kamu tahu, kamu udah saatnya end up dari Tommy. Kamu buang jauh-jauh Tommy. Which is kamu akan mendapatkan yang terbaik nantinya sayang. Maksud Papa? Maksud Papa, the point is kita akan tinggal di Amerika. Kok bisa pindah ke Amerika? Ya bisa lah. You know what? Tadi Bu RW, istrinya Pak RW, menginfokan bahwa Perdana diterima kerjaannya di Amerika. And then, lamarannya Perdana akan I terima. And you secepatnya menikah dengan Perdana. Amazing kan? Ya sekarang terserah lu aja sih, Dan. Maksudnya kalau misalnya lu mau ngelanjutin ngelola kafe ini, ya gue senang-senang aja. Soalnya kan gue nggak harus nyari pengganti baru kan. Betul tadi kata si Rehan sih, Per. Semua kembali kepadamu. Soalnya kan yang menjalani hidup nanti ke depan kan kau. Suka mulah. Guys, gue izin 1 atau 2 hari ya. Oh, ya nggak apa-apa. Deh, lu santai aja. Ada gua sama Ando yang bakal standby. Ya kan, Dok? Ready for you. Terus sekarang artinya lu mau ke kedutaan Amerika? Atau gimana?
Ya, kita ketemu di kafe yang biasanya itu, dekat proyek itu. Yo, yo. Mohon izin Pak, ada tamu dari Jakarta ingin bertemu dengan Mbak Cempaka. Siapa namanya? Silahkan masuk. Silakan Mas. Kasih Pak. Baik. Saya Perdana Om dari Jakarta. Ada urusan apa? Mohon izin saya mau bertemu Cempaka. Ya apa urusannya? Saya ada utang Om. Bayar utang. Jadi Cempaka belum bayar kopi gitu? Bukan Om. Saya berhutang budi sama Cempaka. Kebetulan kafe saya di-post di sosial medianya dia. Terus sekarang jadi ramai. Sebelum saya sempat berterima kasih, dia udah pindah. Cuman itu? Maksud Om? Saya kira kamu datang dari jauh untuk memenuhi janji-janji kamu. Janji apa ya? Ini surat-surat kamu. Lihat. Ya, ini janji kamu nih. Saya akan berjanji setiap hari mengucapkan selamat pagi ke kamu. Saya berjanji akan membuatkan kopi kapanpun kamu mau. Saya berjanji, apa ini? Kurang jelas ini. Terlalu banyak janji kamu. Saya berjanji akan menjadikan kamu perempuan terakhir dalam hidup saya. Serius ini? Atau ini cuma gumbalan kamu aja? Bener Om, saya serius. Nanti kalau kamu nikah dengan Cempaka, mau kerja apa kamu? Tetap jadi pelayan itu, di kafe itu, iya? Enggak Om, kebetulan saya udah diterima kerja di Amerika. Oh, kalau gitu mendingan kamu nikah dengan orang di Amerika sana. Karena saya tidak pernah izinkan Cempaka keluar negeri. Kalau saya boleh tahu kenapa ya Om? Saya cukup kehilangan satu anak. Kakak Cempaka, saya izinkan kuliah di Inggris, nikah dengan orang sana. Sampai hari ini gak pernah mau pulang ke Indonesia. Kakak. Makasih, Ma. Saya mohon maaf Om. Saya nggak tahu sebelumnya. Cempaka juga nggak pernah cerita. Papa kok malah bandingin aku sama Kamelati sih? Terus ngapain coba bandingin Perdana sama suaminya Kamelati? Ya jelas beda lah. Suaminya Kamelati kan gak kerja. Tiap hari cuma mabuk-mabukan. Kamelati juga aneh suka sama suaminya cuma gara-gara ganteng sama bule. Sisanya nol. Kalau Perdana jelas beda. Bekerja keras. Dan aku juga yakin nanti kalau emang dia mau kerja di Amerika, dia gak mungkin biarin istrinya menderita sih. Apalagi buat balik ke Indonesia. Papa, kita kan pernah muda kan? Kali ini kayaknya Papa mesti coba ngertiin mereka deh. Kapan kamu balik ke Jakarta? Besok Om. Ya,
Besok antar saya ketemu kedua orang tua kamu. Siap, Om. Ini baru namanya dapat durian runtuh. Mengejar kemapanan sambil bawa calon tunangan. Mas kan? Ya, Pak. Perdana kemana? Ya, tunggu sebentar ini, Ibu nator dulu. Ibu hubungin dong. Takutnya dia kemana nggak jelas. Iya, wes. Jangan lupa. Satu aja, satu. Ini satu. Wes. Ya ini. Bapak ini ngarang. Halo? Dan? Iya, Bu. Kamu tuh kemana aja, Nak? Dari tadi Ibu telepon, kenapa nggak diangkat? Bu, aku OTW ya, Bu. Ya wis. Kamu kan dari Singapura toh ya? Ya, pesawatmu jam piro? Ini terlambat, Om Pi. Bu, di rumah aja, Bu. Sekalian, Bu. Ntar aku cerita ya. Ya wis. Dan, Ibu tuh mau tanya ya. Kamu tuh jadi itu, apa interview sama siapa ikut jenenge ketua apa HRD apa perusahaan Amerika itu Pi? Lancar hari ini. Iya. Iya, Bu. Nanti aku cerita di rumah ya sekalian ya, biar lengkap. Bu, kebetulan ini... Kamu jangan datang ke... Sorean ya, iku tamu-tamu nih wes teko neng kene, rame, yo. Iya udah, Bu. Iya, Bu. Aku OTW ini. Mungkin agak telat, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kenapa? Om, Tante, aku minta maaf, aku lupa. Jadi hari ini tuh sebenarnya ada selamatan. Jadi banyak tamu. Selamatan apa? Maksudnya syukuran, Om. Kan aku keterima kerja di Amerika. Wah, kebetulan dong. Om Tante boleh gabung. Orang tua kamu nggak keberatan kan? Enggak sih. Atau lain kali aja. Kan nggak enak juga kita dadakan. Tuh, kalau saya lebih suka dadakan. Kalau kedua orang tuanya tahu, lain lagi sambutannya kan? Iya. Monggo Bapak Ibu ditempati. Silakan. Terima kasih. Ini cantik sekali. Ibu anaknya cantik ya. Terima kasih, Tante. Ya, yang ini aja saya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ada keselak saya. Dari tadi kamu dari mana aja? Ya, aku masuk dulu. Iya. Minum, Bu. Pak. Monggo silakan Pak. Iya, anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good luck. Selamat perdana ya. Sudah tahu akhirnya ditempatkan di kota mana kamu? Belum, Om. Nggak penting. Ditempatkan di kota mana, yang penting lamaran kamu Om terima. Lamaran naon ya? Hah? Lamaran naon? Oh. Biasa. Perdana itu biasanya bikin wow, surprise gitu. Surprise apa? Begini Pak RW. Ini berapa waktu yang lalu Perdana datang ke rumah saya. Dan rupanya ingin melamar Siska. Dan saya bilang sama dia, kalau ingin melamar Siska, ya tentunya harus mengajak Siska tinggal di Amerika. Ya. Dan sepertinya Perdana sungguh-sungguh untuk mengajak Siska tinggal di Amerika. Ya tentunya untuk menjadi istrinya. Gitu? Maaf saya potong. Lamaran itu cuma pura-pura, Om. Akhirnya. Saya cuma mau balas kelakuannya Siska yang udah bohongin saya sama nipu saya, Om. Apa? Aduh, Tom, please. Demi skripsi, oke? Demi skripsi. Kalau skripsi aku udah selesai, ya udah, bye-bye Perdana. Anjir! Saya bisa gue dibegoin sama dia. Lo nggak bego. Terus kamu kayak mana? Dia maafin gitu. Nganggap Siska nggak bersalah. Hah? Gue gak bakal nganggap ini salah atau benar. Gue harus balas dia. Sekarang mungkin 1-0. Gue bakal bikin ini 1 sama. Saya ingin melamar Siska, Om, Tante.
Om gak salah dengar nih. Enggak. Maksudnya, ini anak saya masa nipu? Silakan dilihat, Om. Kamu kan bisa gitu minta tolong sama aku. Malah sama tetangga. Mampus. Ya ampun, kamu kan kerja, kamu sibuk. Ya udah, aku lihat tetangga depan rumah S2 itu nganggur. Aku minta tolong aja sama dia. Sayang, S2 tuh gak ngejamin orang itu pinter. Oke? Siska. Kalau dia emang pinter, Siska. Itu Bu. Sebentar, iya sebentar Pak. Lari. Siska. Siska lari. Kakak, Sis. Ya. Oh, Om, maaf Om, jadi nunggu lama Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, ini Bapak dan Ibu saya. Oh iya Pak. Andoro. Ajak kita aja. Pak. Maaf Bapak Ibu, tadi saya datang dengan perdana. Maksud saya ke sini, pertama silaturahmi, kedua saya mau mengucapkan selamat atas diterimanya Ananda. Iya, makasih. Saya tinggal di Cleopatra Residen, yang kebetulan bersebelahan dengan kafenya perdana. Oh. Dan diam-diam, rupanya Cempaka jadi langganan kafe itu, kenal perdana, terjadi hubungan. Tambah lama tambah dekat. Nah, awalnya saya kurang setuju hubungan tersebut. Tapi setelah tahu lebih dekat, ternyata perdana ini anaknya baik dan bekerja gigih sehingga pantas untuk diterima di multinasional company di Amerika. Tunggu sebentar ya. Pak, ini Cempaka teh saha? Siapa teh Cempaka siapa? Cempaka itu putri saya. Oh, ini Bapak yang Purnawirawan Jenderal itu. Yang nyuruh anak buahnya mukulin anak saya. Oh, maaf. Perlu saya jelaskan, Ibu. Saya memang memerintahkan pegawai saya Marbun untuk ketemu dengan perdana untuk melarang hubungan mereka. Tapi rupanya Marbun menafsirkan berlebihan sehingga terjadi sebuah peristiwa yang sangat saya sesalkan. Tapi udah bonyok ini. Iya. Saya minta maaf. Udah sembuh kok, Pak. Kalau Bapak Ibu masih keberatan, nggak bisa terima, dan mau meneruskan ini ke ranah hukum, saya paham, saya siap menerima. Enggak. Kalau diteruskan ke ranah hukum, saya rasa enggak. Karena ya saya juga nggak mau tuh kehilangan uang saya banyak-banyak untuk lawyer buat apa. Jadi ya sudah saya terima aja. Tergantung tapi dia bagaimana ini. Bagaimana? Enggak Om. Oh, enggak. Jadi enggak memperkarakan Om? Enggak. Iya, soalnya kamu nggak berani mentok dipecat sama calon mertua. Jadi memang kedatangan saya kemari yang utama adalah ingin kenal dengan Bapak Ibu. Berharap menjadi besan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak keberatan. Ya, Pak, tuh bagaimana tuh saya mau merasa berat, ya orang kenal aja belum. Yang mana tuh Cempaka tuh yang mana belum tahu. Siap. Aku panggil dulu dari mobil. Coba pacarnya. Ya, kasih pasangan. Nah, iya. Nah, Iya. ini Cempaka ya. Kenalin. Inilah kisah dari kisah pencarian gua. Berawal dari tuntutan pekerjaan, berakhir dapat percintaan. Meskipun perjalanan penuh rintangan, gue yakin keberhasilan itu gak luput dari kesengsaraan. Doain ya, semoga lancar sampai pelaminan. Amin.